Seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan besar yaitu Prabu Siliwangi sang raja Pajajaran tentunya memiliki kemampuan yang sangat tinggi di bidang kepemimpinan untuk mensejahterakan rakyat dan memakmurkan kerajaan. Selain kemampuan dalam bidang kepemimpinan dan ekonomi, tentunya Prabu Siliwangi memiliki kesaktian yang luar biasa. Dan kemampuan serta nama besar beliau sudah terkenal seantero Nusantara dari masa ke masa. Selain cerita kesaktian dan nama besar beliau, ada cerita lain mengenai pusaka yang konon katanya dimiliki beliau. Prabu Siliwangi memiliki ageman atau pegangan berupa pusaka. Pusaka ini ada yang berbentuk fisik dan juga berbentuk gaib. Selain pusaka kujang yang sangat terkenal, Prabu Siliwangi memiliki pusaka lainnya, salah satunya keris naga runting. Nama keris naga runting sangat terkenal hingga seluruh pelosok tanah air, terutama bagi mereka para pecinta benda pusaka dan budaya Nusantara. Meskipun tak ada yang dapat membuktikan secara langsung, namun kesaktian dan asal-usulnya yang penuh misteri membuat cerita tersebut terasa akrab terdengar di telinga. Pusaka keris naga runting konon dulu menjadi senjata pamungkas Prabu Siliwangi ketika akan menghadapi musuh. Bentuk keris naga runting yang terlihat indah dan menawan, namun di balik itu semua menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat. Kemampuan atau kekuatan keris naga runting Prabu Siliwangi ini mampu menyambarkan petir, angin, bahkan api ketika dikehendaki. Selain itu pula, keris naga runting ini mampu berubah wujud menjadi seekor naga yang bentuknya bisa menyesuaikan dengan objek yang dituju. Ketika sang naga melilit di tubuh satu orang, bahkan ratusan orang, ia akan mampu melakukannya. Bahkan untuk melilit sebuah gunung pun mampu dilakukan oleh keris naga runting Prabu Siliwangi. Namun demikian, tak banyak orang tahu tentang asal-usul keris naga runting yang diyakini sebagai salah satu pusaka Prabu Siliwangi ini. Keris ini juga akrab disebut dengan naga runting makan emas atau dalam bahasa Jawanya ngemut emas. Diberikan karena pada pusaka ini terdapat setitik emas melekat pada lidah atau mulut naga yang menjadi bentuk utama dari pusaka tersebut. Pembuat keris naga runting merupakan seorang empu kepercayaan kerajaan Pajajaran, yakni Empu Welang dan Empu Anjani. Sebagai seorang raja yang penuh kewibawaan, Prabu Siliwangi berkeinginan memiliki sebilah pusaka yang tak tertandingi dari kesaktian dan juga bentuk yang indah. Oleh karena itu, beliau memanggil Empu Welang untuk membuatkan sebuah senjata yang berbentuk keris untuk dijadikan pusaka oleh sang Prabu. Setelah mendengar keinginan sang raja, Empu Welang memberikan saran agar sang Prabu memanggil Empu Anjani guna untuk membantu pembuatan keris pusaka yang Prabu inginkan. Hal ini dilakukan Empu Welang dengan alasan kehati-hatian dan merasa segan untuk membuatkan keris pusaka untuk Prabu Siliwangi. Mengingat sang Prabu sendiri seorang raja yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Empu Welang menggandeng Empu Anjani dalam pembuatan pusaka keris tersebut, dikarenakan Empu Anjani memang memiliki keahlian dalam membuat bentuk keris dengan sempurna. Dengan itu, Prabu Siliwangi memanggil dan memberikan perintah kepada Empu Anjani untuk bersama-sama Empu Welang agar membuatkan sebilah pusaka keris untuknya. Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan pusaka keris tersebut adalah paku emas. Konon paku emas itu didapat ketika setelah Prabu Siliwangi melakukan semedi di Bukit Gunung Salak, wilayah Bogor sekarang. Sebelum mendapatkan paku emas tersebut, Prabu Siliwangi sebelumnya harus mengalahkan makhluk penunggu wilayah Gunung Salak berbentuk ular besar. Ada pula yang menyebutkan sesosok makhluk berbentuk naga. Singkat cerita, Prabu Siliwangi mampu mengalahkan naga tersebut dengan serangan kesaktian jurus macan putih yang beliau miliki. Setelah mengaku kalah dan menyerah, sang naga pun memberikan mustikanya yang berbentuk paku berbahan emas.
Semenjak perintah Sang Prabu diberikan kepada kedua empu tersebut, dalam mengawali pembuatannya, Empu Wulang melakukan semedi dan berpuasa selama 40 hari 40 malam sebagai ritual sakral untuk membuat pusaka yang tak tertandingi. Singkat cerita, setelah melewati beberapa proses, paku emas telah berubah menjadi sepucuk keris dengan berbentuk naga dan memiliki lekuk atau luk 13, namun masih dalam bentuk kasar, yang kemudian disempurnakan oleh Empu Anjani. Empu Anjani bertugas dalam penyempurnaan bentuk atau finishing untuk pusaka tersebut. Empu Anjani memberikan tatahan berwujud kepala naga di pangkalnya serta butiran emas mengkilat di ujung lidah atau mulut sang naga yang memiliki kesan gagah dan indah dalam bentuk sebuah keris. Warangka yang digunakan untuk keris tersebut, kedua empu ini memilih bahan dari kayu cendana, dikarenakan kayunya yang kuat serta memiliki wangi yang khas. Setelah keris tersebut jadi, kedua empu tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, lalu menyerahkannya kepada Sang Prabu Siliwangi. Ketika menerima keris dari kedua empu kepercayaannya, Prabu Siliwangi merasa senang setelah melihat hasil yang sempurna dari apa yang diperintahkan dan ia inginkan. Sebuah pusaka yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi dan juga bentuk yang indah. Kemudian pusaka tersebut diberi nama keris naga runting. Atas keberhasilannya, Empu Wulang dan Empu Anjani diberikan hadiah oleh Prabu Siliwangi sebidang tanah di wilayah kerajaan Pajajaran dan juga dijadikan sebagai ahli senjata kerajaan.